pemahaman ya bagaimana cara berbusana Bali yang benar ya dari sisi pakem. Begini. Seperti yang Tiang pakai ini namanya pusung tagel, lambang kedewasaan wanita Bali. Jadi wanita dewasa yang menggunakan pusung tagel niki. Oh gitu. Niki payas agung. Untuk apa? Payas agung ini kalau dia hanya jalan boleh, berfoto boleh. Tetapi payas agung ini tidak boleh untuk membawa papan nama, tidak boleh. Oh. Sebagai pelayan untuk MC tidak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau mekancut, ini kan namanya anyotot pertiwi. Seberapa yang harus kelihatan. Nih kecap lambang kejantanan seorang laki-laki dari mata kaki, meniki kurang lebih. Tapi tidak harus diukur. Kemudian lanjut saputnya, jangan salah. Kadang-kadang kan nak mekamen nih ke, nah istri-istri kan nutupnya ke kanan, kalau saput ke kiri. Kadang-kadang sering bapak-bapak patah. Tiang aja sering nutupnya ke kanan gitu. Mestinya ke kiri ya? Ke kiri. Kenapa harus ke kiri? Niki. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Semeton weekend kita jumpa lagi dalam podcast kita hari ini, dan saya menghadirkan tamu istimewa, seorang perempuan yang dulunya menjadi seorang guru, sekarang beralih profesi menjadi tukang salon. Beliau adalah Dr. Ana Agung Ketut Agung atau Ibu Agung Salon. Selamat datang Bu Agung. Nggih, punapi gatra? Kena nggih. Bu Agung, kita cerita-cerita niki, tapi santai-santai aja. Gimana nih? Saya lihat di kurikulum PT-nya Bu Agung, saya kulik-kulik. Ini Bu Agung pernah jadi guru gitu ya. Gimana cerita hidupnya ini? Titiang saudara banyak, 7 orang. Nah, kemudian ibu bapak guru, biar ada yang ikut jadi guru, karena mereka semua tidak ada yang guru. Mereka ke SMA kan, langsung ke S1-nya, kemudian ada yang jadi dosen. Titiang sendiri, udahlah biar sama ibu jadi guru SD, karena otaknya pas-pasan. Di samping itu Titiang pikir juga, kalau guru SD setengah hari kita bisa. Nah, karena kebetulan Titiang kok tertarik menekuni tata rias, karena ada dari keluarga nenek, kebetulan seorang tukang payas, dan pada zamannya, kok itu yang tertarik berpikir bahwa suatu saat nanti orang akan terus berhias dan berhias, sehingga tata rias itu akan berkembang. Itulah sebabnya sambil masuk di SPG ini ke Sekolah Pendidikan Guru setara SMA, waktu itu tahun 78 itu yang kursus kecantikan, ya kursus kecantikan. Kursus tata kecantikan kulit waktu itu. Untuk merias wajah. Ya, merias wajah. Cuci muka. Kalau sekarang kan istilah kerennya facial. Sambil masuk. Jadi dia yang ambil setiap hari Minggu. Lalu uang dari mana? Kebetulan di rumah ada penyosohan beras nih, selip. Jadi nenek jualan beras di sana. Titiang saudara yang lain enggak suka ikut bantu di selip. Karena mereka fokus belajar. Karena memang arahan orang tua, kamu harus belajar. Gitu. Ibu bapak tidak akan bisa memberikan kamu bekal ya, karena kita orang biasa-biasa saja. Jadi kamu harus sekolah gitu. Kalau Titiang enggak, aku mau jualan. Jualan beras ya. Ikut nenek kok duitnya cepet banget kan. Jadi dari sanalah Titiang kursus kecantikan waktu itu mahal. Di Denpasar bisa dihitung ya, hanya ada 3 waktu nikah. Ada di Ibu Mertami almarhum, kemudian ada di Bu Ani, satu lagi Ibu Lispa namanya. Hanya 3 ada kursus. Jadi Titiang waktu nikah cuma berempat. Yang ikut kursus. Dan itu semua istri-istri pejabat. Karena mahal. Karena mahal. Jadi setiap minggu sambil masuk Titiang kursus. Jadi tamat SBG
kita Dari sudah guru. terampil lah, dapat jadi guru. Nah, jadi guru kan setengah hari, Ya, jadi ya. setengah hari buka salon. Oh, Nah, nih jadi dari situ sudah mulai buka salon. sudah mulai. Nih, di depan SMA 1 waktu itu. Oh. Nih, jadi pelanggan kita adalah anak-anak SMA 1. Hmm. Jadi tempatnya nongkrong, Iya, iya, gitu. iya. Kan Laris lah salon. Tempat elit itu kan. Jadi Dike dulu. Kayaknya sekarang masih di situ, Bu. Sekarang di tiang pindah. Pindah ke belakang, nikah, kan? Pindah ke belakang karena menikah. Kebetulan menikah dengan tetangga, ya. Tetangga. Jadi pindah. Mulai terus kita nikah, kita buka kursus. Kita buka kursus dari tahun 82. Terus gurunya gimana? Tetap ngajar. Jadi setengah hari ngajar karena guru SD. Guru SD kan setengah hari. Setengah hari ngajar, setengah hari buka salon, buka kursus. Oh, berarti dulu kursus, sekarang buka kursus. Iya, buka kursus. Ya. Nah, dalam perjalanannya, Mbok Gung, saya lihat sudah malang melintang ini. Tidak saja kursusnya yang berkembang, tetapi juga banyak Salonnya. sudah menangani orang-orang besar ini dalam hal tata rias. Siapa aja sih Kebetulan yang pernah Ibu Gung kebetulan dalam tanda kutip pegang kepalanya ini? kebetulan karena juga mungkin didengar kan pada zamannya Ibu Ide Bagus Oko menjadi ketua tim penggerak PKK, Gubernur Bapak Ide Bagus Oko. Iya, iya. Titiang ditarik ikut di tim penggerak PKK. Kita mengikuti beliau jadi sekretaris 3. Dari sana Titiang ya belajar belajar ngomong kan. Sering ketemu pejabat-pejabat disuruh nyanggul kan. Dibuat ke salon di gedung wanita waktu itu. Jadi di sana juga ada salon, di rumah juga ada salon. Tapi kurs di gedung wanita di negara kan hanya ada salon. Kalau di rumah kursus. Nah, selama itu sampai saat ini kira-kira siapa aja yang pernah Ibu Gung? Banyak. Mungkin rias waktu ini ini khususnya istri-istri menteri, istri-istri menteri. Terus kemudian pernah ada kopi morning di Istana Negara kan, kita bawa, kita ikut merias. Karena Niko busana adat Bali yang dipamerkan di sana. Pusung Tagal busana adat Bali. Jadi dari mulut ke mulut lah. Jadi beliau juga mempromosikan kita. Dilanjutkan dengan kepemimpinan Ibu Dewa Brata, Titiang tetap jadi guru, tetap di tim penggerak PKK. Nah, beliau ya yang menyarankan, Bu Mas Brata, ayo kuliah lagi, kan? Ampun di S1-nya awalnya sih enggak Kang udah jadi guru SD aja gitu. Disuruh kuliah lagi sama Ibu Mas Brata. S2-nya. Terus lanjut, Titiang sering keliling-keliling gitu kan, ring WHDI yang ada di seluruh Bali. Akhirnya kita dapat beasiswa S3. Akhirnya mendapat doktor ya. Doktor. Jadi cum laude. cum laude lagi. Karena Keren. jurusannya berarti soalnya kan asumsi stigma bodoh itu salah dong. Nah, gitu. Buktinya doktor, kemudian cum laude. Kebetulan. Karena Titiang terus terang aja memang kita 7 bersaudara, mungkin Titiang paling bodoh. Paling belum bukan paling bodoh sih. Potensinya belum diangkat. Buktinya sekarang kan sukses, Bu Gung. Enggak sih sukses, tapi bisa jalan. Walaupun edisi Covid kita bisa jalan. Astungkare dari masyarakat, bukan saja di Bali, murid kita ada dari Jepang, ada dari Polandia, ada dari Australia, dari Indonesia, dan kita juga ada penginapan kalau mereka dari jauh dia boleh menginap. Gitu. Tapi ya penginapan bukan hotel, langsung di LKP kita. Bisa untuk 20 orang bisa. Gitu. Ya, jadi sering kunjungan-kunjungan, kunjungan-kunjungan teman-teman se-Indonesia yang dari PKBM, dari kursus. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya, jadi melatih anak-anak putus sekolah karena sesuatu dan lain hal. Gitu. Karena miskin, karena bandel, nggak bisa sekolah, karena terlalu pinter. Sekarang begini, Bu Gung. Salon itu kan banyak ya. Salon itu banyak. Di mana-mana hampir setiap jalan-jalan itu ada salon. Apa yang membedakan? Kita beda. Bedanya di mana itu? Kita harus terampil. Kedua, kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Tanpa uang kita juga nggak bisa apa-apa. Mungkin kita LKP, Lembaga Kursus Pelatihan Termurah di Indonesia barangkali. Kita sering mengasih beasiswa, kemudian diskon 50%, sehingga yang bayar aja sudah 10.970 sampai sekarang. Yang saya tahu, yang khas dari Bu Gung ini kan
terkenal dengan payas Balinya. Gitu. Tata rias pengantin. Nah, tata rias pengantin. Tata rias pengantin. Memang ada pakemnya itu, Bu? Ada. Sebali wenten. Ya, coba saya lihat di video ini. Bahkan ada yang dari turis-turis yang ini saya lihat di videonya. Tolong. Ada yang dari kita kerjasama sama. Nah ini. Ini yang merias adalah anak-anak putus sekolah. Anak-anak putus sekolah. Iya, anak-anak putus sekolah yang di PKBM. PKBM ya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang terdiri dari orang-orang yang putus sekolah. Putus sekolah. Terus kita kerjasama dengan hotel-hotel yang ada di Nusa Dua. Jadi ada bule, mereka sudah nikah di negaranya, sudah menikah di negaranya. Tapi mereka ingin ya membuat foto kenangan, foto kenangan menggunakan tata rias pengantin. Jadi inilah anak-anak yang kita ajak, ada yang membawa canang, ada yang bawa payungnya, paket paket nih. Ada yang pengantinnya dicoba nih. Coba ada pengantin bulenya yang ini hasil-hasil mereka ya? Ya, ini hasil-hasil mereka. Nah, ini. Oh, ini bule semua nih? Iya, bule semua nih. Ini bule semua. Tapi kita tidak pakai misalnya gelung agung di belakangnya nggak diisi. Kenapa? Jadi depan aja. Niko kan sakral ya. Sakral. Jadi tampak depan aja nih. Payas agung tampak depan. Bisa nggak dijelaskan pakem-pakem payas Bali itu, Bu? Ini kan para ibu-ibu muda ini perlu juga mendapatkan pemahaman ya bagaimana cara berbusana Bali yang benar ya dari sisi pakem. Begini. Seperti yang Tiang pakai ini namanya pusung tagel, lambang kedewasaan wanita Bali. Jadi wanita dewasa yang menggunakan pusung tagel niki. Oh gitu. Niki payas agung. Untuk apa? Payas agung ini kalau dia hanya jalan boleh, berfoto boleh. Tetapi payas agung ini tidak boleh untuk membawa papan nama, tidak boleh. Sebagai pelayan untuk MC tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mereka kan jalan aja nih kita, jalan dia parado, nggak apa-apa. Sekarang kan payas agung pakai bawa gini gitu. Niki kan ada juga, mereka kan parade ya. Sekali lagi mereka bukan menikah, tapi mereka sudah nikah di negaranya. Mereka hanya ingin menggunakan. Payas agung ini biasanya untuk siapa, Pak? Payas agung zaman dulu dipakai oleh raja dan keturunannya, raja-raja. Niki khusus untuk menikah. Untuk potong gigi, untuk naik dewasa. Nah sekarang siapa saja boleh, asal disesuaikan dengan. Jadi ada fungsinya, ada fungsinya kan. Ada makna filosofis juga. Jadi kalau hanya untuk foto-foto boleh, tetapi sekali lagi untuk nyambut tamu, untuk membawa apa nama, jangan. Kan itu pelecehan. Pakailah. Misalnya yang tengguluk lelunakan ini sudah disosialisasikan begitu. Sampun kita dengan tim ketua tim bergerak PKK Provinsi Bali, Ibu Swastini Koster, sampun ke kabupaten kota masing-masing untuk menjelaskan masing-masing tata rias pengantin yang ada di kabupaten kota. Harapan beliau yang dari Gianyar menggunakan payas Gianyar, yang dari Karangasem menggunakan payas Karangasem, yang dari Denpasar menggunakan Denpasar. Ada bedanya, Bu? Ada bedanya. Ada persamaan dan ada perbedaan dari masing-masing tata rias itu. Niki kan sudah dibuat bukunya, sudah 7 cetakan ya. Cuman yang terbit, yang dijual belikan, yang dicetak sama Gramedia dan Bali Pos. Sudah ada bukunya dan di sana sudah ada pakem-pakemnya. Pakem-pakemnya. Tinggal belajar aja. Tinggal belajar. Kemudian kalau mau menjadi yang profesional, Niko harus mengikuti kursus. Perias-perias, adik-adik perias autodidak, ya penari-penari, ya tidak harus kursus. Menyamakan persepsi, ayo, nggak usah bayar. Lalu kemudian ikut uji kompetensi namanya, untuk mendapatkan sertifikat kompeten. Jadi di tempat Bugong ada tempat kursusnya, ada tempat kursusnya, ada tempat uji kompetensinya. Ini kan namanya TUK. Siapa aja yang boleh ikut di situ, Bu? Semua orang boleh. Semua orang boleh. Semua orang boleh. Utamanya dalam hal bagaimana memahami pakem payas Bali. Ya, tadi saya juga dengar pakai sanggul. Nah, kapan hari saya dengar juga Bugong cara pakai kampuh untuk laki-laki, pakai kamen, terus pakai baju untuk. Karena itu ada maknanya, ada makna filosofis yang terkadang tidak dipahami. Asal mudeng ya, asal mekamen, asal mekancut, padahal ini ada maknanya. Napi maknanya, Bu? Misalnya
udeng. Udeng. Kita yang masih belum hanya pemangku dan pedanda, nika yang pakai misalnya baju putih, ya. Dan kita boleh baju apa aja boleh, semua warna adalah bagus di Bali. Tapi itu kan karena terlanjur salah paham, rasanya kok jelek kalau nggak pakai baju putih ke pura kan. Dan nika padahal nika tidak, hanya pemangku pedanda baru harus ngangge baju putih. Kinten. Nah kemudian, jadi yang wajib itu pemangku dan pedanda, yang lainnya tidak wajib tapi boleh. Boleh. Seperti udang kan, pemangku memakai udang brongkos nangke kan. Kalau kita pakai udang jejateran. Udang berbagusan yang seperti dipakai umum. Niki juga ada makna filosofisnya. Kalau ngangge kancut sama kamen nih kan. Kadang-kadang kan wenten kedua-duanya sama antara saput dan kamen. Ini kan suatu hal yang keliru. Apanya warnanya? Bukan warnanya. Tumpukan saput dan kamen. Numpuknya. Jadi kalau mekancut ini kan namanya anyotot pertiwi. Seberapa yang harus kelihatan. Nih kecap lambang kejantanan seorang laki-laki dari mata kaki meniki kurang lebih. Tapi tidak harus diukur. Kemudian lanjut saputnya. Jangan salah. Kadang-kadang kan nak mekamen nih nah istri kan nutupnya ke kanan, kalau saput ke kiri. Kadang-kadang sering bapak-bapak patah. Tiang aja sering nutupnya ke kanan gitu. Mestinya ke kiri ya? Kiri. Kenapa harus ke kiri? Niki perempuan kan, nak lanang kan niki nutup. Niki juga ininya niki mata, jarak naiknya malah meniki saputnya. Dari kamen. Nah ini yang begini-begini kan perlu juga untuk sosialisasi anak-anak muda ini. Anak-anak muda, apalagi anak-anak muda sekarang sudah mulai begitu antusias ya pakai pakaian adat. Nah niki malisiki aman kepuro sampun megambahan. Ane luluh niki sri-sri. Iya. Amantan mesanggul paling tidak rambut diikat. Jadi para ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Tendados megambahan. Termasuk juga para remaja putri nggak boleh megamban. Megamban itu berurai rambutnya. Karena kalau sekali rambut yang jatuh letah nih merajan pura. Gitu. Sehingga rambut harus diikat, minimal diikat. Tapi mensampun dewasa, ditekuk mempusung tagel. Niki ampun dewasa dalam arti luas. Umur sudah 17 tahun kan enten. Kalau dulu kan dibilang kalau sudah nikah, tidak, sudah dewasa mau pusungan. Iya. Kalau ten bisa mau pusungan minimal diikat rambutnya, diikat rapi. Nah kalau rambutnya pendek? Rambutnya pendek kan sudah rapi, makin nak winten hairspray, pangten as. Jadi makna filosofinya jangan sampai rambut itu jatuh. Karena ketika rambut itu jatuh, bisa ngelepehin. Di situ sebenarnya maknanya. Bukan bagi orang kadang-kadang waduh malas pakai sanggul gitu kan. Malah rambutnya panjang kan dikreasi megambahan kan. Nanti kadang-kadang di pura nanti musuah ya. Yang tapi sekarang sudah semakin sadar. Semakin sadar, semakin paham. Karena kita kan sering roadshow juga ke desa, ke kecamatan, ke kampus-kampus. Kita kerjasama dengan kampus-kampus. Iya, perlu. Karena berhias itu tidak mengenal resesi ya, ya? Tidak mengenal. Jadi orang sudah menjadi bagian dari hidupnya untuk berhias diri. Juga, dulu kan akeh niku bajunya potong-potong kan pendek-pendek. Di bawah siku. Makin sampun mulai anak-anak sudah mulai paham karena dengan adanya anak piadana sosialisasi. Nah, kemarin saya lihat juga Bu Agung sedang mayasin Tengkuluk. Lelunakan ini Miss Global ya. Coba ada saya lihat videonya. Ini keren banget nih. Bu Agung sampai dapat mayasin berapa tuh jumlahnya Bu? 70 negara. 70 orang dari 70 negara. Ini cantik-cantik ini. Mereka namanya Tengkuluk niki. Kita yang menyiapkan bajunya, jadi dia biar tahu bagaimana busana baju Bali itu seperti apa. Niki niki kita bersyukur juga ya bisa ikut berpartisipasi. Miss Global ini kan Global. Datang ke Indonesia terus ke Bali.
Miss Global ini diadakan di Indonesia. Niki kan tingkatannya dunia. Diadakan di Indonesia, diadakan di Bali. Kenapa di Bali? Untuk ini pariwisata Bali. Kenapa Bu Gong ditunjuk nih? Nggak tahu. Ceritanya, nggak tahu ya. Mungkin ceritanya dia nggak tahu, dia tahu dari YouTube, dari apa, dia mencoba siap. Karena kita sering, jadi hampir semua pejabat, istri-istri menteri yang tergabung dalam istri kabinet OASE, OASE itu pernah menggunakan niki. Pernah kita dandani Tengkuluk. Ini sudah mendunia berarti ya. Tapi mendunia. saya lihat praktis dan praktis. Jadi tidak perlu disangga. Simpel kelihatannya. Tidak perlu disasak Dan ini semua kan kain Bali nih. Semua ya, dari atas sampai ke bawah. Atas. Ini ke asli nih, ke selendangnya asli. Tenunan Bali juga. Ini dari 70 negara. 70 negara. Berarti Bu Gong menangani atau merias 70. Berapa lama ini? 2 jam. 2 jam. Waduh. Gimana caranya? Cepat. Kita berenam, merias berenam. Berenam. Kalau 70 bagi 6 berapa tuh? Mungkin sekitar dia 11 orang. Ada 20, yang lainnya mungkin ada 4, 3. Oh gitu. Yang cepat 5 menit aja bisa jadi. Bisa jadi? Iya. 5 menit. Ini termasuk merias mukanya? Mukanya kan mereka anak-anak kan ada sponsor. Oh iya. Jadi kebaya, baju dan busana niki. Dan ini ya. Dan ini namanya apa? Tengkuluk Lelunakan. Tengkuluk Lelunakan. Niki dipakai dulu sama nenek-nenek kita, terbuat dari handuk kencrek. Kencrek untuk menutupi rambut dari sengatan sinar matahari, hawa dingin, kemudian angin sunan. Kalau ini apa namanya nih, kalau mereka menjunjung beban, kepekan ke pasar, jadi dipakai niki Tengkuluk. Tengkuluk. Jadi kalau sekarang? Sekarang dipakai nari tenun, dipakai ngaben, dipakai menyambut tamu. Niki juga dipromosikan mulai zamannya Bapak Ide Bagus Oko. Setiap tamu yang datang, tamu-tamu negara disambutkan. Akhirnya busana ini menjadi busana Teruni dan Pasar. Jadi secara fungsional untuk nyambut tamu. Untuk menyambut tamu. Jadi orang mau nyambut tamu ya beginilah. Beginilah, jangan pakai payas agung. Niki boleh ditambah ini, tapi ini bukan busana pengantin. Bukan, ya. Jadi kalau pasangan pengantin nggak juga pakai ini gitu ya. Ini yang penting. Untuk nyambut tamu ya, untuk nyambut tamu, untuk nari tenun ya. Niki dipakai. Jadi untuk mau mukul gong, misalnya wenten napi yudisium dan lain sebagainya, jangan pakai payas agung. Yang bawa ini? Yang bawa niki, yang bawa kempul, yang bawa napi namanya. Yang istilahnya sebagai pelayan. Istilahnya sebagai pembawa sarana upacara resmi. Pakailah niki. Bajunya boleh tidak harus begini, tapi niki karena banyak ya kita samakan aja. Oh, ini keren ini. Mestinya kita harus pakai songket, memperkenalkan songket, tetapi yang khawatir kalau songket dia gatel kan, karena dia bukan orang ini. Kita pakai prade saja. Apa kesan mereka ini, Bu Gong? Senang banget mereka. Apa yang mereka sampaikan? Katanya bagus sekali, terima kasih. Jadi mereka nge-share di Instagram masing-masing. Iya. Saya juga melihat. Ada dia di sela-sela waktu mepayas biar tidak bosen, kita siapkan gamelan. Ada anak-anak menggambar. Berarti ini datang ke salonnya Bu Gong? Ke salon. Bukan Bu Gong yang datang ke hotel? Bukan. Dia tidak mau. Kenapa ke hotel? Enggak, kalau mau gratis ke salon aja. Intinya kita ingin memperkenalkan ini loh rumahku, rumah penduduk. Jadi salah satu rumah penduduk, rumah kita dekat Banjar. Ada Banjar jadi kita punya truni-truni yang menggambar biar kelihatan gitu. Ada yang bisa menari, jadi dia ikut menari. Kita tampilkan juga tari-tarian. Ada gamelan, ada gener. Genernya lagi khusus yang menabuh gener juga anak kelas 3 SD. Itu yang membuat dia kagum. Jadi nggak terasa di rumah penduduk kan. Jadi kita mengenalkan ini salah satu rumah penduduk. Kemudian ini diterima setelah selesai berias. Miss Global ini diterima di Dinas Pariwisata, kantor Dinas Pariwisata. Nah, dari cerita tadi Bu Gong, pasti ada suka dan dukanya nih dalam menjalankan profesi. Apa dukanya dulu nih? Dukanya nggak pernah duka. Happy terus deh. Seneng. Karena menjalankan hobi ya. Karena hobi. Hobi yang menghasilkan lah ini ya. Hobi yang menghasilkan.
misalnya nih kalau kita harus bayarnya seperti ini, kita anggap yadnya. Kita Jadi orang bilang kan ibadah nggak pernah target lah nggak ya. pernah. Nggih. Yang penting Kalau dapat ini syukur. Nggih, syukur nikah aja. Banyak bersyukur. Nggih. Tapi bersyukur, sabar dan ikhlas kayak tapi kan sekarang sudah sukses banget nih. Sukses tan. Nah, Biasa saja. Kalau perspektif kita sukses itu kan dalam artian luas ya. Tidak hanya materi ya, tapi paling materi pastilah ya, tapi yang lain juga. Minimal, buktinya nggak pernah susah kan. Minimal lah itulah. Apa kiat-kiatnya agar bisa seperti Bu Gong nih happy terus, kemudian tidak pernah mengeluh gitu. Apa kiat Bu Gong nih? Menikmati hidup. Menikmati hidup. Iya, menikmati hidup kan semuanya sudah diatur sama Yang Kuasa. Ya sudah jalannya harus seperti ini. Apa yang Bu Gong anggap penting untuk disampaikan kepada Semeton Weekend kita nih? Mari kita semuanya semua keterampilan itu bagus. Semuanya ada, tapi ada nih man mepayas niki, man kita hobi masak ada juga. Jadi semuanya intinya. Kenten intinya bersyukur kan kita, dan selalu ingat di atas langit masih ada langit. Tetap semangat. Tetap semangat. Fokus ya. Fokus. Tapi yang penting kan tekuni apa yang ada, apa hobi kita ya. Jangan semuanya diambil. Ini bisa bedek. Nggak bisa dapat ini. Nggak profesional. Jadi tekuni. Nanti kalau yang lain, seperti misalnya kita di Bali, Banten ya anak len. Kasih orang lain. Kalau masak bang timpal. Tapi ya sekedar masak bisa. Nanti kan intinya kolaborasi juga kan. Jadi kerjasama. Karena satu dengan yang lain saling menghormati dan saling mendukung kita dengan teman-teman seprofesi, sama-sama mempunyai keterampilan karena kan kalau dia ahli masak di sini dia ininya kan ada apa namanya, masing-masing punya kelebihan masing-masing punya kelebihan. Terima kasih nih Bu Gong, ceritanya sangat menarik dan inspiratif ya. Sahabat Weekend, apapun yang kita kerjakan, kalau itu kita lakukan dengan tulus, dari hati, dan kita anggap itu sebagai hobi, bukan beban, niscaya akan menghasilkan dan bisa berhasil. Tentu semuanya harus mengalir, tidak menargetkan sesuatu secara berlebihan, karena semuanya sudah diatur oleh yang di atas. Tapi kita tetap harus berusaha. Tapi kita harus berusaha, kita berjuang, kita tetap semangat. Ya, itu yang bisa kita kulik dari Bu Agung, yang memiliki salon agung yang sangat terkenal sampai ke mancanegara dan sudah merias banyak tokoh-tokoh nasional, bahkan Miss Global untuk yang terakhir ini. Beliau juga tangani, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan silakan like, subscribe, komen, dan share kalau memang ini penting untuk sahabat Weekend. Terima kasih, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.